terkadang yang mereka butuhkan hanya didengarkan. Ya, kalau orang cerita, mereka udah tahu solusinya, tapi terkadang yang mereka butuhkan hanya didengarkan. Tapi ada lagi yang di atas itu, terkadang yang mereka butuhkan hanya ditemani, bahkan bukan untuk didengarkan. Hai, welcome to my another perspective. Dan perspektif kali ini sebenarnya ngebahas tentang apa yang terakhir kali aku post di Instagramku. Dan itu tentang orang-orang yang suka maksa ke orang lain buat cerita ke dia sebenarnya apa yang sedang terjadi. Walaupun ya sebenarnya orang itu nggak pengen cerita ke orang yang nanya ini, gitu kan. Dan buat lebih jelas sebenarnya kalian bisa cek di Instagramku, ada di captionnya itu ada foto yang mukaku doang, belakangnya gelap, dan kalian bisa baca di caption itu akan jauh lebih jelas, lebih detail apa yang aku maksudkan. Tapi untuk singkatnya, aku ngomongin orang-orang yang suka maksa nanya ke kita gitu kan, ada apa gitu kan, cerita aja ke aku, nggak apa-apa kok, terbuka aja. Bisa bacot-bacot orang kayak gitu kan, yang suka pada akhirnya ngomong kayak gue nggak akan cerita ke orang lain kok gitu, atau nggak apa-apa gue akan tetap sayang sama lu apa adanya, dan bla bla bla. Biasanya sih bacotannya kayak gitu, sampai orang yang nggak pengen cerita akhirnya cerita juga gitu loh. Ya orang-orang kayak gitu jago untuk buat orang lain akhirnya terbuka sama dia, padahal dia belum tentu orang yang tepat buat diceritain gitu sih kadang kan. Makanya itu sering banget terjadi, dan aku bingung sama orang-orang yang suka maksa gitu loh. Kenapa kalian harus tahu kisah orang lain? Dan kalau orang lain itu nggak mau cerita ke kalian, berarti ya mungkin kalian bukan orang yang tepat untuk diceritakan gitu. Kalian bukan orang yang tepat untuk orang tersebut curhat ke kalian apa yang sedang terjadi di hidupnya. Bahkan mungkin orang itu nggak pengen kalian tahu apa yang terjadi di hidupnya, gitu kan. Ya mungkin banyak alasan. Mungkin dia lebih pengen masalah itu lebih ke privacy, hanya orang-orang tertentu yang tahu, atau dia merasa kalian juga tidak membantu banyak, mungkin nggak bisa berikan solusi, atau nggak pengen ngebebanin kalian. Ada yang tujuannya seperti itu, yang nggak enak nih kalau cerita ke orang itu kesannya nanti meletakkan atau memberikan beban ke orang itu, jadi bagus nggak usah cerita ke orang itu. Nah, intinya sebenarnya banyak alasan kenapa orang nggak mau terbuka ke kita atau nggak mau cerita ke kita. Dan ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, nggak usah terus ditanya, ada apa sih, udah cerita aja gitu kan. Ya sebenarnya juga mungkin kalau orang lain nggak mau cerita ke kita harus mempertanyakan ke diri kita, kenapa orang lain nggak mau cerita ke kita. Kan harusnya kembali ke situ, bukan justru mempertanyakan ini orang kenapa sih tertutup banget, nggak mau cerita, mungkin orang bilang introvert banget gitu loh. Kadang kan gitu ya, kita suka lupa untuk introspeksi diri kita kan. Kita lebih suka mempertanyakan apa yang terjadi ke orang lain, atau orang itu kenapa dibandingkan kita yang kenapa gitu. Jadi ya buat kalian yang sebenarnya mungkin juga suka maksa nanya ke orang lain, ya belajar buat introspeksi diri. Ya mungkin kita bukan orang yang tepat, dan ya sudah, nggak apa-apa gitu loh. Kita juga bukan bisa selalu memberikan solusi kan ke orang-orang, dan kita juga bukan orang yang selalu tepat untuk jadi tempat curhat gitu loh. Ya beda case, beda masalah, pasti beda orang yang untuk dicurhatin. Gak mungkin satu orang bisa jadi Superman, menanggung semua cerita, menanggung semua beban kan. Jadi ya it's okay, gak apa-apa kalau ada orang yang gak mau cerita ke kita. Dan buat kalian yang juga gak mau cerita ke orang lain, it's okay, gak apa-apa juga. Gak semua orang juga harus tahu kisah kita, gak semua orang harus tahu masalah kita. Justru ketika kita cerita kepada orang yang salah, ini bagus banget nih. Di komen yang aku post itu ada si Angel, salah satu sahabatku di Pekanbaru. Dia post gini, mereka yang tujuannya sebenarnya mungkin ingin memulihkan malah menyakiti gitu loh.
karena dia maksa terus yang untuk kita cerita, tapi setelah kita cerita yang tujuannya pengen kita pulih malah ujungnya yang melukai gitu kan. Bukannya kita makin baik waktu kita cerita, malah ujungnya kita makin sakit dibuatnya. Mungkin nggak langsung di situ, tapi setelah kita cerita beberapa hari atau beberapa bulan setelah proses kita cerita, justru akan menimbulkan makin banyak luka di hidup kita. Dan mereka yang tujuan harusnya mendengarkan malah jadi orang yang memperdengarkan. Yaitu maksudnya orang yang harusnya cuma untuk dengar, menerima tanda petik sampah curhatan kita, malah mereka orang yang dengar itu malah memperdengarkan orang lain, yaitu ngomongin masalah kita ke orang lain. Kan jadi makin apa ya? Makin parah gitu loh keadaannya. Yang tujuannya kita pengen ini cuma internal, jadi sosial yang tahu. Nah jadi it's okay. Aku sangat mengerti kenapa beberapa teman-teman juga nggak mau cerita, dan aku nggak maksa. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya karena kadang kita mungkin spontan ya. Ada teman yang datang lalu dia mukanya mungkin sedih, cemberut, galau, kita pasti nanya dong. Ya kan, ya mungkin basa-basi atau formalitas lah mungkin bisa dibilang. Mereka datang lalu aku tanya kan, lu kenapa? Kok misalnya lagi down gitu loh. Ya paling mereka kasih tahu kan, ya ini gue lagi bad mood atau lagi down. Oh emang kenapa? Selanjutnya kan bisa kita nanya gitu. Dan kalau mereka jawab, nggak ada sih, nggak ada apa-apa. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Karena mereka udah jelasin sebelumnya mereka lagi down, mereka lagi bad mood. Bahkan itu kelihatan kan dari mukanya. Lalu waktu kita tanya ke mereka, ada apa atau kenapa, mereka jawab nggak apa-apa. Ya maksudnya adalah kode keras itu ya, gue nggak pengen lu tahu, dan atau gue nggak pengen ini bebanin ke lu gitu. Jadi it's okay kalau mereka nggak cerita. Dan aku ya udah nggak apa-apa. Dan hal terbaik sebenarnya yang bisa kita lakukan buat orang yang seperti itu adalah menemani mereka, bukan memaksa mereka buat cerita. Duduk, temani mereka. Mereka kalau nggak ngomong apa-apa ya udah nggak apa-apa. Yang penting lu ada di sana buat mereka. Dan karena ketika mereka datang ke lu, artinya mungkin they just need a friend. Mereka lagi butuh teman doang, walaupun bukan teman untuk yang harus jadi tempat curhat gitu loh. Beberapa teman-teman pernah kasih tahu aku terkadang yang mereka butuhkan hanya didengarkan. Ya, kalau orang cerita, mereka udah tahu solusinya, tapi terkadang yang mereka butuhkan hanya didengarkan. Tapi ada lagi yang di atas itu, terkadang yang mereka butuhkan hanya ditemani, bahkan bukan untuk didengarkan. Gitu. Terkadang karena nggak gampang loh kita punya masalah lalu kita mencoba untuk menceritakan keadaannya. Karena kita takut juga kan kalau kita ceritakan kesannya kita melakukan pembelaan diri dari masalah yang ada. Gitu. Jadi banyaklah alasan kenapa orang lain atau kita nggak cerita ke orang lain. Dan ya saranku buat teman-teman yang mungkin sedang banyak masalah, stres, penuh tekanan, depresi, benar, menceritakan masalah kalian ke orang lain itu bisa melegakan. Percayalah, itu sangat membantu. Tapi please, kalian harus ingat baik-baik, cari orang yang tepat buat kalian cerita. Sortir deh, nggak apa-apa. Nggak harus semua orang tahu, tapi akan selalu ada orang yang benar-benar, kalau memang benar-benar peduli dan benar-benar sayang sama kalian, mereka akan membantu kalian supaya kalian pulih gitu loh. Ya walaupun terkadang jawabannya hanya untuk didengarkan, kan gitu kan. Kalau kita kesal lalu kita cerita ke orang, kadang kita lega gitu loh. Kita lagi bad mood, karena semakin kita pendam rasa itu kan semakin makin parah gitu loh. Hati kita bisa makin terluka. Padahal keadaan sama, tapi hati kita semakin terluka karena kita memendam perasaan itu. Makanya cerita itu juga menceritakan masalah kita ke orang lain bisa menolong perasaan kita, walaupun tidak menolong keadaan ya. Beda ya. Cerita ke orang belum tentu menolong keadaan, tapi setidaknya menolong perasaan kita. Dan ya ceritakan ke orang lain, tapi ceritalah kepada orang yang tepat. Begitu. Oke, mungkin perspektif kali ini kayak gitu doang. Akan ada perspektif selanjutnya yang ngebahas tentang jangan maksa orang lain.
aku menarik sebenarnya, aku pengen bahas itu sebenarnya video kali ini, cuma ya aku masih beberapa apa yang ku post kemarin itu ternyata cukup banyak yang chat ke aku dan kayak setuju karena mereka juga ngalamin yang sama. Mereka ketemu orang-orang yang suka maksa buat mereka cerita ke mereka, padahal mereka bukan orang yang tepat buat diceritakan. Jadi kayak gitu aja sih, sesimpel itu, sesederhana itu. Buat kalian yang bertanya, jangan maksa supaya orang cerita. Dan buat kalian yang cerita, buat kalian yang tidak mau cerita, it's okay, itu normal, oke? Tapi carilah orang yang tepat untuk kalian bisa jadikan tempat buat curhat. Kayak gitu aja sih. Oke, see you sampai perspektif selanjutnya. Ciao.